Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Fatimah Tanjung, NIM 0101193147. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, KPIB semester 7 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ini adalah praktek ceramah dari mata kuliah Retorika Dakwah di bawah asuhan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberi kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat beraktivitas sampai sekarang ini. Tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sallim wassalli wa barik alaik, yang mana beliau telah menarik kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang yang disinari oleh iman dan Islam. Langsung saja, di video kali ini saya akan menyampaikan judul ceramah saya, yaitu yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah hal yang harus kita lakukan, adalah kewajiban yang kita lakukan sebagai anak untuk kedua orang tua kita. Tanpa mereka, kita tidak akan ada di dunia ini. Orang tua adalah ladang amal yang telah Allah janjikan kedua kepada kita. Maka kita harus membahagiakannya, merawatnya, menjaganya. Maka Allah akan berikan surga, tempat ia untuk berkembali, untuk kembali nantinya, teman-teman. Dan janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan atau ladang amal yang telah Allah janjikan, yang telah Allah berikan kepada kita ini. Maka berbaktilah kita kepada orang tua kita. Orang tua telah sangat berjasa kepada diri kita. Ayah dan ibu kita berjasa kepada kita. Dia mengedukasi kita, memberikan fasilitas untuk kita dari kita kecil, dari kita sekolah dasar, dari kita SMP, SMA, hingga kuliah sampai di detik ini. Mereka memfasilitasi apapun keperluan kita. Mereka memberikan kasih sayang yang tidak pernah lepas dari, tidak pernah ada batasnya kasih sayang tersebut. Mereka memberikan kita kebahagiaan, mereka memberikan segala sesuatu yang bisa mereka berikan, segala sesuatu yang kita minta, mereka selalu memberikannya. Ayah dan ibu kita selalu memberikannya. Sangat sedih rasanya bila kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, ya. Apalagi mereka, orang tua kita, ayah dan ibu kita itu pasti sangat ikhlas telah memberikan semua yang mereka berikan kepada kita. Mereka, ayah dan ibu kita, tidak pernah meminta jasa atau tidak pernah meminta mengembalikan apa yang telah mereka berikan kepada kita. Ayah dan ibu kita tidak pernah bilang, kembalikan apa yang kalian dapat dari saya. Tidak pernah. Karena itu tadi, mereka sangat mulia, mereka sangat berjasa. Ayah dan ibu kita sangat sesuatu yang kita tidak bisa ukurkan dengan kata-kata, saking spesialnya. Maka berbaktilah kita kepada orang tua kita. Orang tua kita, ayah dan ibu kita, telah mendidik kita agar kita bisa menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Mereka selalu mendoakan kita di dalam sujud malam mereka. Ayah dan ibu kita telah bekerja keras tanpa rasa lelah untuk bisa menafkahi dan memfasilitasi kebutuhan kita agar kita selalu berbahagia, agar kita selalu tidak berkeluh kesah tanpa kekurangan. Orang tua kita telah memberikan itu semua, fasilitas itu semua. Maka menurut saya dan menurut
Islam, itu sudah sepantasnya lah kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena apa yang mereka berikan kepada kita, kita harus berikan lebih kepada kedua orang tua kita, atau disebut birrul walidaini. Teman-teman, seperti yang kita tahu, jika kita mencuri tidak ketahuan, dosanya akan diperlihatkan di akhirat nanti. Tetapi ketika kita tidak berbakti, atau kita tidak patuh, atau kita jahat kepada kedua orang tua kita, dosa akan diperlihatkan di dunia, seperti kita diberi azab, seperti kita tidak dilindungi oleh Allah, seperti perjalanan yang kita lewati itu yang seharusnya lurus, tidak ada batu, tetapi ada batu karena kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita telah memberikan semuanya kepada kita. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal karim ahaduhumma aw kilahumma fala taqul lahumma uffin wala tanharhumma wa qul lahumma qaulan karim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan kamu agar supaya jangan beribadah kepada selain Dia, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berumur dalam perawatanmu, janganlah sekali-sekali kamu berkata kepada mereka. Berbaktilah kepada mereka dan janganlah bentak mereka. Ucapkanlah perkataan yang mulia, dan ucapkanlah kepada, wahai Rabbku, kasihilah mereka seperti mereka mendidik aku di waktu kecil. Itulah perintah Allah yang Allah turunkan di dalam surah Al-Isra ayat 28, teman-teman. Seperti yang kita tahu, kita tidak boleh berkata kepada kedua orang tua kita, karena itu sangat berdosa besar. Amal ibadah, amal yang sangat besar adalah berbakti kepada kedua orang tua kita, teman-teman. Dan berbakti kepada orang tua juga kita bisa mendapatkan ridho dari Allah gitu. Jika kita berbakti kepada orang tua, kita juga mendapatkan ridho Allah. Bagaimana kita mau mendapatkan ridho Allah jika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua? Ridho Allah, ya Allah, jika kita mau melakukan sesuatu tanpa ridho Allah, itu tidak akan bisa terjadi. Jika kita mau menginginkan sesuatu tanpa ridho Allah, itu tidak bisa terjadi. Teman-teman, berbakti kepada orang tua lain dengannya mencuri. Kalau mencuri, kita mendapatkan dosa, itu akan dibalas di akhirat nanti. Tetapi jika kita tidak berbakti kepada orang tua, kita tidak akan mendapatkan ridho Allah, dan kita tidak bisa melakukan hal yang harus kita lakukan, hal kewajiban yang mau kita lakukan, tapi kita tidak ada tanpa ridho orang tua, sama saja kita tidak mendapatkan ridho dari Allah, teman-teman. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua agar kita mendapatkan ridho dari Allah. Mencuri kita mendapatkan dosa di akhirat, tidak berbakti kepada orang tua, jahat kepada kedua orang tua akan mendapatkan ganjarannya di dunia. Semuanya di dunia. Kalau membahas kedua orang tua, semuanya di dunia, teman-teman. Adapun balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbakti kepada orang tua mereka ialah pahala yang sangat besar. Seperti yang kita tahu, berbakti kepada orang tua adalah hal yang paling utama. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Asy-Syahihain dari sahabat Abdul bin Mashhad radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW ditanya, apakah hal yang paling utama? Itu beliau menjawab, hal yang paling utama ialah iman kepada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tua. Haji riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah ya teman-teman, seperti yang kita tahu, berbakti kepada orang tua tuh wajib ya teman-teman, dan itu adalah hal yang paling utama gitu. Di hadis aja juga udah dikasih tahu kalau itu adalah hal yang harus
kita lakukan sehari-harinya teman-teman. Sedih banget rasanya ada beberapa anak-anak di TikTok maupun di sosial media, dia tuh merasa diri dia tuh dikekang ya, dan dia bukan dikekang, tapi kan kita sebagai orang tua mau anaknya itu yang terbaik. Ada beberapa anak yang tidak mau mengikuti perintah orang tua, walaupun itu dianggap hal remeh, tapi itu termasuk tidak mengikuti perintah orang tua teman-teman. Itu adalah hal yang tidak patut kita contoh. Saya harap saudara-saudara, teman-teman semua bisa berbakti kepada orang tua, harus, bukan bisa lagi tapi wajib gitu berbakti kepada orang tua, karena kita tahu orang tua kita telah membesarkan kita sampai kita detik di saat ini, sampai kita ada di saat seperti ini, sampai kita masih bisa beraktivitas, masih bisa makan tuh karena orang tua juga gitu ya kan, karena mereka yang mencari nafkah. Saya rasa sekian dari ceramah saya kali ini. Maaf jika ada yang kurang. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.